Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aktepia dengan NIM 24101301200003 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas partisipatif 14, analisis artikel ilmiah pada mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis artikel ilmiah yang berjudul AI Education in Higher Education, Taxonomy for Curriculum Reform and the Mission of Knowledge, karya Tian Zheng tahun 2025. Artikel ini membahas tentang pengaruh perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang saat ini semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan tinggi. Menurut Tian Zheng, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga mampu mengubah cara manusia memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian dan reformasi kurikulum agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi AI. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa AI memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pendukung atau enable dan sebagai pengganggu atau disruptor. Sebagai pendukung, AI dapat membantu proses penelitian, mempercepat analisis data, memberikan umpan balik pembelajaran secara otomatis, serta meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan. Namun, di sisi lain, AI juga dapat menjadi pengganggu karena beberapa keterampilan yang sebelumnya dipelajari secara mendalam oleh mahasiswa kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi perguruan tinggi untuk menentukan kompetensi apa yang harus tetap dikuasai mahasiswa dan kompetensi apa yang dapat dibantu oleh AI. Menurut saya, pendapat Tian Zheng sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Reformasi kurikulum memang menjadi langkah penting dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Kurikulum tidak cukup hanya menambahkan materi tentang AI, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, komunikasi, serta etika dalam menggunakan teknologi. Mahasiswa perlu memahami bahwa AI hanyalah alat bantu yang tetap memerlukan pengawasan dan pertimbangan manusia. Pendapat tersebut juga didukung oleh Karyadi pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan efektivitas proses belajar apabila digunakan secara bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi sarana yang membantu mahasiswa belajar secara lebih fleksibel dan mandiri. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya literasi AI bagi dosen dan mahasiswa. Penulis mengusulkan tahapan pengembangan yang dimulai dari pemahaman dasar tentang AI, kemudian penerapan AI dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum berbasis AI, hingga integrasi AI dalam kegiatan penelitian. Menurut saya, pendekatan ini cukup realistis karena memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk beradaptasi secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Sabaria dan rekan-rekan pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengajaran, penyusunan materi pembelajaran, serta menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Oleh karena itu, peningkatan literasi AI menjadi kebutuhan penting bagi pendidik maupun peserta didik. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa AI memberikan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi perlu melakukan reformasi kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21, literasi digital, dan etika penggunaan teknologi. Dengan strategi yang tepat, AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.